Hati-hati milih imam. Kalian salah milih imam, kacau kalian bukan cuma 5 tahun. Jangan milih imam wane piro. Katanya Islam, katanya tidak senang pejabat korupsi, katanya tidak mau kalau pejabat rampok, katanya pejabat tidak senang kalau ditangkap KPK. Tapi kenapa kalian mau disogok ketika pilkada? Dia tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. Alhamdulillah 9 suara dalam rumah. Mohon maaf, keras kehidupan. Bos, mau kabupatenmu bagus? Mau ibu-ibu kabupaten kita baik? Pilih pemimpin yang kalau ini bagus. Jangan karena satu partai, jangan karena satu suku, jangan karena satu teman, jangan karena satu keluarga, tapi pilihlah yang betul-betul kalian yakini baik. Bagaimana pemimpin yang baik? Kata Nabi, pilih pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Kalau ada pemimpin takut sama KPK, tidak bagus. Ada pemimpin takut sama gubernurnya, jelek. Ada pemimpin takut sama Kapolrinya, tidak baik. Tapi siapa pemimpin yang baik? Yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Ya, ibu-ibu majelis taklim, jangan matre. Datang calon, boleh Pak, kami ada 300 orang di sini, tapi tolong belikan kami seragam. Ini saya curiga seragam pilkada nih. Adakah di sini? Bujur. Ini sekarang perempuan juga sudah mulai pakai nipu-nipu. Ya, kalau ada pimpinan majelis taklim, ada calon pemimpin datang, kasih apa yang mau ibu. Kami mau seperti ini, kami mau seperti ini. Mana bukti, mana. Kami minta program kerja Bapak 5 tahun setelah terpilih. Coba kasih kami yang secara tertulis. Tanda tangan di situ kami bisa. Bapak tidak perlu kami uang, tapi tanda tangan ini sebagai janji politikku. Kalau tidak melaksanakan 5, kami jauhkan kalian sengsara dunia sampai akhirat 7 turunan. Kasih tahu begitu, mana dia berani lagi nipu. Bisa ibu? Adik-adik remaja, jangan kalian dikasih rokok untuk milih. Jangan cuma dikasih baju milih. Kalau negaramu baik, insya Allah kalian gampang cari kerja. Jangan lagi berkata anak remaja tidak usah urus politik. Kau sekolah saja baik-baik. Kau sekolah baik-baik nilaimu bagus. Oke, kau sekolah baik-baik nilaimu 4,0. Tapi ternyata yang jadi pemimpin orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, maka kalian akan pengangguran meskipun IP-mu 4,0. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Masya Allah. Gadis itu di belakang ibu dokter. Ini anak santri semua ini. Masya Allah. Masih gadis. Ada yang mau ikut saya ke Makassar? Banyaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para habaib, guru-guru agama yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, terkhusus saudara saya, anggota DPD Republik Indonesia
Bapak Haji Muhammad Abdurrahman SEST yang beserta Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih muda, cakep, berani sama istri. Mana ada berani laki-laki ceramah bilang mau berbini lagi di depan istrinya? Oh, jarang. Pulang dia bilang, kau apa bilang tadi? Luar biasa ya. Nah, satu poin-poin saja saya menceramah. Suatu ketika saya sholat asar, waktu itu masih kecil di kampung, sujud lama sekali imam. Kenapa ini lama sekali imam sujud? Biasanya tidak selama ini. Tunggu-tunggu, belum naik juga. Tiba-tiba teman saya dia angkat kepalanya. Tidak ada imam. Ternyata imam sudah tidak ada di tempat. Dia keluar dari pintu samping. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Kenapa tinggalkan kami? Apa kata Pak Imam? Saya kentut nak. Wah, acok. Saya bilang, Pak Imam, kalau barangkali kau kentut, kasih naik dulu kepala biar kami lihat kau lari. Dan saya sengaja nak, karena saya malu kau tahu hafalanmu. Ya, jadilah imam. Begitu jadi imam, dia baca yang panjang betul, yang hanya dia yang hafal. Tiba-tiba dalam keadaan khusus sholat jatuh cicak dari kena kepalanya. Bayangkan orang lagi sholat tiba-tiba ada cicak jatuh di kepala. Stres, hilang hafalannya. Dia lupa apa sambungan ini ayat. Dia tunggu dari belakangnya nyambung, tidak ada juga yang sambung. Lama hening dalam masjid, dia ingat-ingat, dia tidak bisa ingat. Terpaksa dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Salah imam, kacau saf. Salah imam, berantakan pasukan sholat. Maka dalam Islam tidak boleh sembarang memilih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang yang tidak waras sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Mulai orang paling dewasa sampai orang belum balik boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Salah kalian milih imam, kacau kau punya satu masjid. Maka hati-hati milih. Hati-hati milih. Nah, kalian juga cewek, hati-hati milih imam. Salah milih jodoh, sengsara hidupmu. Maka pilihlah yang sudah bagus. Terancam janda-janda muda. Hati-hati milih imam. Kalian salah milih imam, kacau kalian bukan cuma 5 tahun. Jangan milih imam wane piro. Katanya Islam, katanya tidak senang pejabat korupsi, katanya tidak mau kalau pejabat rampok, katanya pejabat tidak senang kalau ditangkap KPK. Tapi kenapa kalian mau disogok ketika pilkada? Dia tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. Alhamdulillah 9 suara dalam rumah. Mohon maaf, keras kehidupan. Bos, mau kabupatenmu bagus? Mau ibu-ibu kabupaten kita baik? Pilih pemimpin yang kalau ini bagus. Jangan karena satu partai, jangan karena satu suku, jangan karena satu teman, jangan karena satu keluarga, tapi pilihlah yang betul-betul kalian yakini baik. Bagaimana pemimpin yang baik? Kata Nabi, pilih pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Kalau ada pemimpin takut sama KPK, tidak bagus.
Ada pemimpin takut sama gubernurnya, jelek. Ada pemimpin takut sama Kapolrinya, tidak baik. Tapi siapa pemimpin yang baik? Yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Ya, wih, ibu-ibu majelis taklim, jangan matre. Datang calon, boleh Pak, kami ada 300 orang di sini. Tapi tolong belikan kami seragam. Ini saya curiga seragam pilkada nih. Adakah di sini? Bujur. Ini sekarang perempuan juga sudah mulai pakai nipu-nipu. Ya. Kalau ada pimpinan majelis taklim, ada calon pemimpin datang, kasih apa yang mau ibu. Kami mau seperti ini, kami mau seperti ini. Mana bukti, mana. Kami minta program kerja Bapak 5 tahun setelah terpilih. Coba kasih kami yang secara tertulis. Tanda tangan di situ kami bisa. Bapak tidak perlu kami uang, tapi tanda tangan ini sebagai janji politik. Kalau tidak melaksanakan 5, kami jauhkan kalian sengsara dunia sampai akhirat 7 turunan. Kasih tahu begitu, mana dia berani lagi nipu. Bisa ibu? Adik-adik remaja, jangan kalian dikasih rokok untuk milih. Jangan cuma dikasih baju milih. Kalau negaramu baik, insya Allah kalian gampang cari kerja. Jangan lagi berkata anak remaja tidak usah urus politik. Kau sekolah saja baik-baik, kau sekolah baik-baik nilaimu bagus, oke. Kau sekolah baik-baik nilaimu 4,0, tapi ternyata yang jadi pemimpin orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, maka kalian akan pengangguran meskipun IP-mu 4,0. Ya. Petani jangan lagi mau dibodoh-bodohi. Nggak usah kau ngurus politik, kau kerja saja sawahmu, urus pupuknya. Oke, dia urus pupuknya, dia urus sawahnya dengan baik, dia kerjakan petani dari pagi dia pergi ke sawah, sore pulang, tiap hari dia urus sawahnya dengan baik. Tapi kau tidak pilih pemimpin yang baik, akhirnya pemimpin yang terpilih yang tidak ngurus petani, akhirnya apa? Beras 20.000 ton dihanguskan untuk kalian dia sengsarakan. Jawab. Nah, ini momen 2020 pilkada. Silakan pilih yang kau suka dengan catatan jangan terpecah belah. Goblok, dongok, beleng-beleng. Kalau orang mau jadi bupati, kalian bertengkar. Ulama, habaib, penceramah, ustadz, jangan jadi tim sukses. Kalau kalian jadi tim sukses, maka sengsara umat kita. Lalu bagaimana posisi para ulama? Berikan saja tausiah bagaimana pemimpin yang baik. Adik-adik remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada cuma sekali 5 tahun. Namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu, kalau kita bicara soal pesta, apa yang ada di benak kita? Bu-ibu, kalau ibu dengar pesta, apa yang ada di benaknya ibu? Senang-senang, gembira-gembira, iya toh? Mana ada orang pergi pesta takut? Pergi pesta pengantin takut, mana ada? Kecuali yang ada selingkuhannya di sana, dibawa istrinya. Ketemu dia, ketemu. Ayo, maka silakan berbeda pilihan. Siapa calonmu? A, kamu B, kamu C, boleh. Yang penting jangan bertengkar. Berbeda baju boleh, berbeda partai boleh, berbeda organisasi boleh, tapi jangan kalian berpecah belah. Karena kalian berpecah belah, maka kalian akan menjadi penonton di kampungmu sendiri. Alhamdulillah, saya senang hari ini datang ke Sampit. Yang jemput saya polisi, luar biasa. Anak muda,
Jangan musuh polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Hui, motormu hilang, siapa kau cari? Pak Imam. Kada ketemu. Ayo, ibu-ibu, rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, ibu lari ke polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ayo, makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Ya, satu. Yuk, manfaatkan pilkada, pilih yang baik, jangan mau disogok. Kalau ada yang menyogok, rekam, bawa ke polisi, rekam, bawa ke pansus, dan setelah pilih dengan baik, doakan mudah-mudahan yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul memikirkan rakyatnya. Satu. Yang kedua, saya setiap datang ke pesantren ingat masa saya kecil. Saya bisa jadi ustadz Pak, tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah. Dulu malah saya tamat SD, saya mau mendaftar di pesantren namanya di kampung saya, DDI Kabalangan pimpinan Abdurrahman Ambodale. Saya pergi daftar, tapi tidak mau bapak saya. Kenapa? Pesantren waktu itu lebih mahal daripada sekolah umum. Saya protes sama bapak saya, kenapa saya tidak dikasih sekolah di pesantren? Bapak saya bilang mahal. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal dari sekolah umum. Di pesantren ada biaya pondok, ada biaya makan, ada biaya cuci pakaian. Kalau di rumah sekolah umum tidak ada, hanya ada SPP, OSIS, PP3, Pramuka, selesai. Saya protes kepada Allah waktu itu, waktu saya masih sekolah SD, SMP, tamat SD. Ya Allah, kenapa orang tua aku miskin? Saya bukan mau beli motor, saya bukan mau beli sepeda, saya mau sekolah agama. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang baik. Kenapa? Waktu itu setiap ada ulama yang datang ke kampung saya, namanya guru kita Abdurrahman Ambodale, Kiai Abdulale, selalu ada sepupu saya mendampinginya di atas mobil. Enak betul saya lihat dari pendamping ustaz, pendamping ulama, duduk di atas panggung, kasih kuenya lebih bagus, kita di belakang, bagian belakang, dilihat dari jauh. Wah, nyaman betul saya bilang pendamping ulama. Maka saya pun mau menjadi di sekolah pesantren waktu itu. Ternyata tidak bisa. Akhirnya saya hanya sekolah SMP, SMA, S1, S2, S3, semua sekolah umum. Sepupuku yang waktu itu mendampingi ulama, karena bapaknya saja yang mau, dia paksa dia sekolah ke pesantren. Sekarang dia tidak jadi ustadz, tapi dia penjual bahan bangunan. Saya karena waktu itu memang mau sekali sekolah agama, ternyata meskipun tidak di pondok, saya bisa jadi ustadz. Dan follower saya sekarang sudah ratusan ribu. Maka adik-adik sekalian, kalian yang sekolah di sini, belajarlah agama dengan sebaik-baiknya. Jangan kau pikir sekolah agama tidak boleh. Jangan kau pikir sekolah agama ketinggalan. Siapa bilang? Lihat itu ulama-ulama kita. Abdul Somad, keren. Adi Hidayat, keren. Banyak followernya. Duitnya juga alhamdulillah lebih dari cukup. Banyak beginian yang mau dilamar sama beliau. Saya aja kalau pulang ini saya bilang, siapa mau jadi istri saya? Banyak yang daftar. Ayo, rezeki alhamdulillah. Maka adik-adik sekalian, kalian sekolah di sini. Menderita Ustaz, ya memang menderita dulu.
Lagu pesantren itu kan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Begitu. Di pondok memang makan tempe, di pondok memang hanya tahu, di pondok memang barangkali tidurnya seadanya, tapi insya Allah Allah janjikan maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Ada 4 sahabat Nabi. Berapa sahabat utama Nabi? Berapa ibu? Berapa ibu? Gak tega sih lihat ini ibu-ibu panas-panas, kasihan. Adik-adik kasih ruang ke belakang itu ibu. Kau mundur-mundur lah, berdosa kau ibu-ibumu kau biarkan panas. Nah, mundur-mundur sedikit. Ibu-ibu silakan mundur. Karena kalau ibu berpanas begitu hancur mukanya ibu ya. Bedak pemutih sudah hancur itu bu. Aduh. Nah. Ya kasih tempat itu bunda semua ya.